Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan APS yang ke-9. Teman-teman, kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang arbitrase internasional atau arbitrase asing. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai arbitrase internasional itu sendiri. Nah, sebenarnya ketentuan tentang arbitrase internasional ini terkait adanya mengenai suatu putusan yang dihasilkan dari arbitrase internasional ini. Pertanyaan yang paling mendasarnya adalah apakah kemudian putusan arbitrase asing tersebut dapat dilaksanakan di suatu negara. Kenapa hal ini penting? Karena asumsinya adalah bahwa putusan yang dihasilkan dari arbitrase internasional itu merupakan putusan arbitrase asing. Nah, sedangkan misalnya objek dari sengketa tersebut berada di dalam suatu negara. Apakah kemudian negara tersebut wajib atau tunduk terhadap putusan dari arbitrase asing tersebut? Sederhananya, analoginya seperti ini misalnya. Misalnya ada suatu sengketa antara A dan B. Nah, objek sengketa antara A dan B itu terletak di Indonesia. Kemudian ada A dan B ingin menyelesaikan sengketa mereka atau melalui lembaga arbitrase asing yang ada di Swiss misalnya. Nah, setelah mereka beracara, kemudian lembaga arbitrase Swiss tersebut menghasilkan sebuah putusan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah putusan yang dihasilkan dari lembaga arbitrase di Swiss tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia? Hal ini terkait dengan bahwa suatu negara dia mempunyai kedaulatan hukum yang diperoleh atau berasal dari kedudukan negara tersebut sebagai negara merdeka. Dalam hal itu, negara juga memiliki, menurut hukum internasional, memiliki prinsip non-intervensi. Oleh karena itu, hukum asing tidak dapat diberlakukan atau melakukan intervensi terhadap hukum suatu negara. Dalam contoh yang sebelumnya, maka putusan hasil dari arbitrase di Swiss tersebut tidak secara otomatis dapat diberlakukan di Indonesia karena adanya prinsip kedaulatan hukum dan prinsip non-intervensi. Nah, praktek seperti itu banyak terjadi dalam masyarakat internasional sebelum munculnya New York Convention tahun 58. Sehingga lembaga arbitrase tidak mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat internasional karena tidak dapat atau sulitnya untuk dieksekusi di suatu negara. Untuk mengatasi tersebut, maka masyarakat internasional mengeluarkan Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau sering disebut dengan New York Convention 58 yang berisikan kesepakatan negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Indonesia sendiri sudah meratifikasi, dengan demikian terikat terhadap konvensi tersebut melalui Kepres nomor 34 tahun 1981. Kemudian diturunkan lagi melalui Perma nomor 1 tahun 90 terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut. Dan kemudian secara umum diatur atau dimasukkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 99
yang mengatur mengenai arbitrase internasional beserta putusannya. Baiklah, sekarang kita akan masuk mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional atau arbitrase asing. Nah, dalam Undang-Undang 30 tahun 99 sebenarnya tidak ada definisi tentang arbitrase internasional. Adanya adalah tentang putusan arbitrase internasional. Tetapi berdasarkan definisi putusan tersebut, maka saya mencoba untuk menariknya sebagai definisi arbitrase internasional. Yang pertama adalah bahwa arbitrase internasional adalah lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang berada di luar wilayah Indonesia. Artinya adalah bahwa suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang berada di wilayah Indonesia itu dikategorisasikan sebagai arbitrase internasional atau arbitrase asing. Dengan demikian, maka lembaga arbitrase tersebut tidak dilihat dari sisi status identitas kewarganegaraan subjek tersebut. Jadi selama dia berada di luar wilayah Indonesia, maka dia disebut sebagai arbitrase internasional. Konsekuensinya adalah seperti ini. Jika ada seorang atau arbiter yang merupakan warga negara Indonesia, terus kemudian mereka melakukan proses arbitrasenya di Singapura misalnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dihasilkan dari proses arbitrase tersebut merupakan arbitrase internasional atau arbitrase nasional? Jika mengacu kepada definisi yang pertama, maka selama proses arbitrasenya itu dilakukan di luar wilayah Indonesia, atau arbiter yang berada di luar wilayah Indonesia, maka dia dianggap sebagai arbitrase internasional. Maka konsekuensinya adalah putusan tersebut juga merupakan putusan arbitrase internasional. Nah, dalam pengertian yang kedua, bahwa lembaga arbitrase yang dianggap sebagai arbitrase internasional adalah jika diatur oleh hukum Indonesia. Nah, menariknya adalah bahwa yang mengatur tentang arbitrase internasional itu adalah Undang-Undang 30 tahun 99. Dengan demikian, yang dimaksud dalam definisi kedua sebagai lembaga arbitrase internasional adalah yang didefinisikan dalam pengertian yang pertama, yaitu selama dia berada di luar wilayah Indonesia. Itu ukuran yang paling mendasar. Nah, apa pentingnya kita membedakan antara arbitrase internasional dengan arbitrase nasional? Ini nanti akan terkait dengan perlakuan terhadap dua putusan tersebut mengenai tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase domestik merupakan dua hal yang berbeda. Jadi, penentuan suatu arbitrase asing atau tidak itu akan berdampak terhadap hasil yang dikeluarkan. Dan ini akan berdampak juga mengenai pelaksanaan dan pengakuan terhadap putusan tersebut. Berikut adalah contoh-contoh lembaga arbitrase internasional. Yang pertama adalah International Commercial Chambers yang ada di Swiss, kemudian SIAC, Singapore International Arbitration Chamber, terus kemudian ICSID, International Commission on Settlement Investment Dispute, sengketa lembaga arbitrase yang hanya menyelesaikan sengketa di bidang investasi, kemudian ACICA, Australia Commercial International Chambers, dan yang lain-lain. Ini adalah beberapa contoh lembaga-lembaga arbitrase internasional. Berikut adalah definisi putusan arbitrase internasional berdasarkan PERMA dan berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 99. Nah, definisi inilah yang tadi saya gunakan untuk mengartikan arbitrase internasional. Nah, dalam
definisi putusan arbitrase internasional kita dapat melihat yang pertama adalah bahwa putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah Indonesia itu merupakan putusan arbitrase internasional. Jadi, sekali lagi dia tidak akan melihat dari kewarganegaraan, kelembagaan maupun individu arbiter tersebut, tapi undang-undang hanya melihat selama putusan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia maka dianggap sebagai putusan arbitrase asing. Sebagai contoh misalnya gini, misalnya kita anggap adanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, kemudian ada A dan B bersengketa, ingin menyelesaikannya di BANI. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan proses arbitrasenya di Singapura, misalnya, berdasarkan kesepakatan dan yang lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah putusan yang dihasilkan oleh BANI yang dilakukan di Singapura tersebut termasuk putusan arbitrase asing atau putusan arbitrase lokal atau domestik? Nah, penentuan ini menjadi penting seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan dan pengakuan putusan tersebut. Nah, jika mengacu dalam pengertian putusan arbitrase internasional dalam undang-undang ini, maka selama dia dijatuhkan vonis itu di luar wilayah Indonesia, maka dapat dianggap sebagai putusan arbitrase asing. Nah, sedangkan pengertian yang kedua tentang putusan arbitrase asing itu sebenarnya mengacu kepada definisi yang pertama, yaitu yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing. Pertanyaannya adalah ketentuan hukum apa yang mengatur tentang putusan arbitrase asing? Yang diatur di dalam definisi yang pertama, yaitu selama diputuskan di luar wilayah Indonesia. Baiklah, berikut akan dijelaskan mengenai azas-azas dalam putusan arbitrase internasional yang kemudian sebenarnya diatur dalam New York Convention tahun 58 dan diadopsi di dalam ketentuan Undang-Undang 30 tahun 99. Yang pertama adalah azas resiprositas atau timbal balik. Di sini diatur dalam pasal 1 ayat 3 Konvensi New York tahun 1958. Apa yang dimaksud dengan azas resiprositas? Yaitu adalah azas timbal balik yang diartikan bahwa putusan arbitrase asing itu dapat diakui dan dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang sama-sama melakukan ratifikasi atau mengakui terhadap Konvensi New York tahun 1958. Maksudnya resiprositas adalah seperti berikut. Indonesia dengan Singapura. Indonesia dan Singapura sama-sama peserta atau meratifikasi Konvensi New York tahun 1958. Nah, kemudian ada warga negara Indonesia melakukan arbitrase di Singapura. Nah, ketika melakukan proses arbitrase di Singapura, maka keluarlah putusan arbitrase tersebut yang otomatis menjadi atau dianggap sebagai putusan arbitrase asing. Nah, sedangkan objek sengketanya berada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, putusan arbitrase asing di Singapura tersebut akan dilaksanakan di Indonesia. Nah, ketika ingin dieksekusi di Indonesia, pertanyaannya adalah apakah kemudian putusan tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia? Nah, berdasarkan ketentuan Konvensi New York, azas resiprositas, karena Singapura dan Indonesia sama-sama telah meratifikasi Konvensi New York 1958, maka putusan arbitrase yang dihasilkan di Singapura tersebut dapat diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia. Begitupun sebaliknya. Itulah yang dimaksud dengan azas resiprositas atau azas timbal balik. Apabila tidak ada perjanjian pengakuan pelaksanaan arbitrase antara suatu negara, maka kemudian putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau diakui di suatu negara. Azas yang kedua adalah azas tertulis. Maksudnya adalah bahwa
kegiatan yang dilakukan di dalam arbitrase internasional itu, proses dan putusan dan lain-lain, itu wajib dilaksanakan secara tertulis. Oke. Nah, azas yang ketiga adalah ini lazim dalam suatu arbitrase, yaitu bahwa putusan dari arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat. Final maksudnya tidak ada upaya hukum lain, sedangkan mengikat dia seperti halnya putusan pengadilan langsung mengikat ketika putusan itu dikeluarkan. Nah, yang keempat terkait dengan azas pembatas. Hal ini terkait pembatasan mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks Indonesia misalnya kita bisa melihat bahwa objek sengketa yang bisa diselesaikan termasuk dalam kewenangan arbitrase itu adalah di bidang perdagangan. Nah, perdagangan kemudian dibatasi lagi dalam Undang-Undang 30 tahun 1999. Nah, yang kelima adalah azas ketertiban umum. Nah, nanti ini akan dijelaskan secara lebih lanjut karena ini yang paling sering kontroversial dalam isu arbitrase asing. Dan yang terakhir adalah azas personalitas terkait dengan subjek terkait dalam arbitrase internasional. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai azas ketertiban umum. Kenapa ini harus dibahas secara spesifik? Karena dalam prakteknya adalah suatu negara sering tidak mau melaksanakan hasil putusan arbitrase asing dengan alasan adalah azas ketertiban umum, yaitu melindungi kepentingan warga negara, kepentingan nasional, kepentingan publik, dan yang lain-lain. Nah, berikut adalah pengertian tentang azas ketertiban umum yang saya sarikan berdasarkan putusan pengadilan dan juga pendapat para ahli. Yang pertama adalah dalam ketentuan undang-undang dalam Perma nomor 1 misalnya adalah bahwa ketertiban umum itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi dan seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia. Sedangkan dalam putusan dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat tahun 2002 menyatakan bahwa azas ketertiban umum adalah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari dua definisi ini kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan azas ketertiban umum yang paling mudah adalah selama dia tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada di wilayah Indonesia. Selama putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka putusan tersebut dianggap sesuai dengan ketertiban atau melindungi ketertiban umum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, alat ukurnya adalah sebenarnya selama dia tidak bertentangan dengan hukum yang ada di wilayah Indonesia. Sedangkan yang ini merupakan pendapat ahli terkait dengan azas ketertiban umum. Yang pertama adalah oleh Yahya Harahap dan yang kedua adalah Sudarko Gautama. Jika melihat kedua pendapat ini, maka yang pendapat Yahya Harahap tersebut sangat bersifat abstrak ya. Sedangkan yang dikemukakan oleh Sudarko Gautama dia akan lebih real membuat list tentang apa yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Jika kita lihat beberapa yang dikemukakan oleh Sudarko Gautama, maka yang paling penting adalah bahwa putusan tersebut tidak melanggar ketertiban umum apabila putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila serta azas lain yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, yang alat ukur yang paling objektif adalah selama dia tidak melanggar konstitusi dan undang-undang yang ada di Indonesia. Yang menarik lain dari pendapat Sudarko Gautama adalah bahwa penggunaan azas ketertiban umum tidak bisa dilakukan secara ofensif. Dia harus bersifat defensif sebagai perlindungan apabila ada putusan arbitrase asing yang memang nyata-nyata bertentangan dengan kepentingan atau ketertiban umum yang ada di Indonesia.
Jadi tidak selalu putusan arbitrase asing itu harus dilawan dengan melawan ketertiban umum. Tetapi harus ada ukuran objektifnya. Dalam konteks ini, saya kira putusan atau pendapat ahli dan juga putusan pengadilan sependapat bahwa ukuran objektif dari ketertiban umum itu yaitu selama tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi yang ada di Indonesia. Berikut merupakan syarat putusan arbitrase internasional menurut Undang-Undang 30 Yang pertama adalah putusan arbiter dijatuhkan oleh arbiter di luar wilayah Indonesia yang negara tersebut sudah memiliki perjanjian dengan Indonesia. Ini terkait dengan azas timbal balik ya, resiprositas. Nah, yang kedua adalah putusan arbitrase internasional terkait dengan ketentuan hukum Indonesia ruang lingkup. Ini terkait dengan azas pembatas, yaitu bahwa putusan arbitrase internasional tersebut memang sengketanya juga merupakan kewenangan dari objek sengketa yang diatur oleh Undang-Undang 30 tahun 99. Nah, yang ketiga ini yang tadi kita bahas adalah bahwa putusan arbitrase internasional tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, dalam penyelidikan tadi kita sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa ukuran ketertiban umum itu yaitu selama putusan arbitrase asing itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia. Syarat yang keempat adalah bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi memang diplot atau dipusatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan putusan arbitrase internasional yang salah satu pihaknya bukan pemerintah Indonesia. Nah, di dalam butir kelima, apabila salah satu pihaknya adalah pemerintah negara Republik Indonesia, maka eksekuaturnya dari Mahkamah Agung, bukan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Karena dalam persoalan arbitrase seperti yang telah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak hanya bisa antara swasta atau individu dengan swasta, tapi bisa juga pemerintah menjadi pihak di dalam persoalan arbitrase tersebut. Dalam putusan arbitrase asing juga yang dikenal dengan set aside atau refusal, atau sebenarnya apakah putusan asing itu dapat dibatalkan atau penolakan. Kedua istilah ini muncul dalam Konferensi New York tahun 58 mengenai set aside ataupun refusal. Nah, yang pertama adalah istilah pembatalan itu dapat dialihbahasakan dari annulment atau set aside. Sedangkan penolakan adalah refusal. Apa maksudnya dari atau pembedaan antara pembatalan dan penolakan? Terkait dengan yurisdiksi. Apabila untuk membatalkan putusan, maka dia diaturnya di dalam hukum internasional. Sedangkan penolakan atau refusal itu merupakan kompetensi atau yurisdiksi dari hukum nasional itu sendiri. Nah, terkait dengan proses yurisdiksi ini sendiri, oleh hukum internasional diatur bahwa pembatalan itu hanya dapat dilakukan di mana putusan itu diambil. Itu adalah satu prinsip dalam hukum internasional di mana putusan itu diambil, maka jurisdiksi hukum itulah kemudian yang dapat membatalkan putusan. Sebagai contoh begini, jika ada suatu putusan arbitrase asing yang dilakukan di Singapura, terus kemudian putusan arbitrase dari Singapura itu ingin dieksekusi di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kemudian apa yang dapat dilakukan oleh hukum Indonesia adalah membatalkan putusan tersebut atau menolak putusan tersebut. Nah, berdasarkan prinsip hukum internasional yang dapat dilakukan oleh hukum Indonesia adalah penolakan. Jadi menolak adanya hukum asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia
dikarenakan tadi faktor misalnya bertentangan dengan ketentuan atau ketertiban umum misalnya. Tapi kalau ada salah satu pihak yang tidak sepakat dan ingin melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase asing tersebut, dia dapat melaksanakan tersebut di Singapura. Karena putusan tersebut dibuatnya di Singapura, para pihak tidak bisa melakukan permohonan pembatalan di Indonesia. Itu adalah prinsip yang diatur oleh hukum internasional. Yang dapat dilakukan di Indonesia adalah permohonan penolakan. Apa bedanya? Bedanya terkait dengan akibat hukum. Kalau suatu putusan arbitrase asing itu dimohonkan pembatalannya, maka seolah-olah bahwa putusan arbitrase itu dianggap tidak ada. Tapi kalau putusan arbitrase itu dimohonkan penolakannya adalah bahwa putusan arbitrase tersebut dianggap ada tetapi tidak dapat dilaksanakan. Misalnya tadi terkait dengan bertentangan dengan azas ketertiban umum. Itulah perbedaan antara pembatalan dan penolakan. Jadi kalau pembatalan hanya dapat dilakukan di wilayah hukum di mana putusan itu dikeluarkan, sedangkan penolakan itu dapat dilakukan di mana atau di wilayah hukum di mana objek sengketa itu tersebut kemudian dilakukan. Itulah perbedaan antara pembatalan dan penolakan. Pembatalan putusan arbitrase asing dapat dilakukan atau dimohonkan apabila memenuhi 3 unsur ini, yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil temuan dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan pihak lawan, dan yang ketiga adalah putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa. Jika kita melihat persyaratan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase asing, maka kita akan tahu bahwa persyaratan ini tidak terkait dengan konten atau materi arbitrase. Ini terkait hanya sekadar persoalan prosedur di dalam atau formil terkait dengan proses arbitrase internasional itu. Maka upaya pembatalan ini tidak dianggap sebagai upaya pembatalan sebagai upaya hukum. Karena kita tahu bahwa dalam arbitrase itu adalah setiap putusannya bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum. Jadi ini sekedar untuk persoalan keadilan terkait dengan apabila cara-cara yang dilakukan selama proses arbitrase tersebut memang menggunakan cara-cara yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan untuk pengakuan putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia itu memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama, seperti tadi saya jelaskan, memenuhi unsur resiprositas, yaitu antara putusan di negara mana itu dikeluarkan sudah melakukan perjanjian dengan Indonesia. Yang kedua adalah azas pembatas terkait dengan objek sengketa yang dihasilkan oleh putusan arbitrase asing itu memang masih dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi objek sengketa dalam arbitrase di Indonesia. Yang keempat adalah tidak melanggar azas ketertiban umum. Ukurannya sekali lagi adalah tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah bahwa permohonan pelaksanaan atau pengakuan dari putusan arbitrase asing ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk para pihaknya antara privat, sedangkan terkait dengan misalnya salah satu pihaknya adalah pemerintah Indonesia, maka permohonan pengakuan putusan arbitrase asing tersebut dilakukan ke Mahkamah Agung. Sekarang kita akan membahas mengenai proses permohonan pengakuan putusan arbitrase asing. Terkait dengan permohonan pengakuan putusan arbitrase asing, maka dalam permohonan yang diajukan oleh pihak atau kuasa hukumnya harus melampirkan 3 persyaratan. Yang pertama adalah salinan putusan arbitrase asing tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dan juga aslinya. Yang kedua adalah salinan perjanjian arbitrase. Maksudnya adalah bahwa dalam sengketa tersebut memang memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk memeriksa sengketa tersebut. Dan yang ketiga adalah keterangan diplomatik terkait dengan pemenuhan azas resiprositas atau timbal balik. Artinya adalah bahwa
putusan arbitrase asing dari suatu negara telah mengakui juga atau terdapat perjanjian internasional mengenai pengakuan tersebut. Nah, dalam permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila para pihaknya adalah privat, bisa individu atau perusahaan. Nah, jika permohonannya tersebut salah satu pihaknya adalah pemerintah Indonesia, maka seperti dalam ketentuan sebelumnya akan diajukan kepada Mahkamah Agung. Setelah permohonan diajukan, maka permohonan akan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun Mahkamah Agung. Apabila permohonan tersebut diakui oleh pengadilan, maka kemudian putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak. Tetapi kalau permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan dari pengadilan tersebut ditolak. Sedangkan untuk kasus yang pada salah satu pihaknya adalah pemerintah Indonesia, maka permohonan tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung atau hasil dari Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan upaya hukum yang lain. Sedangkan untuk proses permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional, maka permohonan dapat diajukan maksimum atau dalam jangka waktu 30 hari sejak pendaftaran putusan arbitrase asing itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, dalam permohonan tersebut harus dinyatakan bahwa putusan tersebut telah memenuhi salah satu syarat pembatalan yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang 30 tahun 99. Nah, setelah permohonan itu diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka permohonan tersebut akan diproses dalam jangka waktu 30 hari hingga menghasilkan suatu putusan. Terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung sebagai upaya pertama dan terakhir terkait dengan proses pembatalan. Jadi terkait dengan permohonan pembatalan, baik diterima ataupun ditolak permohonan pembatalan tersebut, diberikan upaya hukum pertama dan terakhir, yaitu banding kepada Mahkamah Agung. Dan kemudian Mahkamah Agung akan memeriksa selama 30 hari untuk menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Sedangkan proses pembatalan yang terkait dengan salah satu pihak adalah pemerintah Indonesia, maka dia akan langsung kepada Mahkamah Agung sebagai atau yang diberikan kewenangan untuk memeriksa proses permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase asing tersebut.